Budidaya online, bab ke-61. Luangkan waktu selama Anda perlu memikirkannya. Meskipun sangat umum bagi penggarap untuk bergabung dengan sekte, itu bukan sesuatu yang harus Anda anggap enteng, karena kemungkinan besar akan mempengaruhi sisa hidup Anda. Xuan Wuhan berkata kepadanya, dan jika kamu memutuskan untuk bergabung dengan sekte, datanglah ke kuil esensi naga. Itu adalah salah satu sekte teratas di dunia dan juga di mana saya berada saat ini. Mereka akan memperlakukanmu dengan baik, aku bisa jamin itu. Yuan mengangguk. Aku akan mengingatnya. Beberapa saat kemudian, setelah makan malam sudah siap, Xiao Hua bertanya kepada Yuan setelah mereka duduk di meja makan. Apakah kamu akan baik-baik saja dengan sedikit makanan, saudara Yuan? Karena keluarga Xuan tidak mengetahui kebiasaan makan Yuan, dia khawatir makanan itu mungkin tidak mengisi celah di antara giginya. Meskipun tidak akan cukup untuk mengisi perut saya tidak perlu perut penuh setiap kali saya makan sesuatu, katanya beberapa saat kemudian. Xiao Hua tidak lagi mengatakan apa-apa dan mereka mulai makan tak lama kemudian. Beberapa menit kemudian, setelah makan malam, Yuan berkata kepada keluarga Xuan, terima kasih atas makan malam yang luar biasa. Aku harus pergi sekarang. Kau sudah pergi. Di luar sudah gelap. Xuan Wuhan berkata kepadanya. Tampaknya enggan melihatnya pergi begitu cepat. Saya ingin tinggal lebih lama. Tetapi saudara perempuan saya akan segera tiba. Dan saya telah berjanji kepadanya bahwa saya tidak akan membuatnya menunggu lama. Begitukah? Xuan Wuhan mengangguk dan berkata, kalau begitu berjanjilah padaku bahwa kamu akan datang mengunjungiku lagi di masa depan. Dia kemudian mengulurkan tangannya padanya seperti dia meminta jabat tangan. Yuan tidak ragu untuk menjabat tangannya dan berkata, aku berjanji. Begitu Yuan dan Xiao Hua meninggalkan gedung beberapa saat kemudian, Patriark Xuan berkata kepadanya, kamu sangat menyukainya. Ya. Aku belum pernah melihatmu bersikap begitu ramah terhadap pria lain sebelumnya. Meskipun dia sangat berbakat dan kuat, itu tidak terlihat secara sekilas. Dan itu tidak berubah bahkan setelah kamu berbicara dengannya. Dia adalah individu yang sangat baik dan rendah hati terlepas dari statusnya. Benar-benar kebalikan dari para jenius arogan yang biasa saya lihat setiap hari. Ini adalah perasaan yang menyegarkan. Xuan Wuhan berkata dengan senyum lembut di wajahnya. Saya tidak bisa membantah itu. Penggarap berbakat seperti dia sangat langka saat ini. Mereka biasanya dipenuhi dengan kesombongan. Dan semakin berbakat mereka, semakin buruk karakter mereka. Itu hanya membuat orang bertanya-tanya dari latar belakang seperti apa dia berasal. Patriark Xuan mengangguk dengan sikap menyetujui. Kenapa kamu tidak berbicara dengan kakekmu? Beritahu dia tentang situasinya dan lihat apakah dia bisa meyakinkan Taoist Yuan untuk bergabung dengan sekte. Dia tiba-tiba menyarankan. Namun, Xuan Wuhan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan memberitahu kakek tentang keberadaannya. Tetapi saya tidak akan memberitahunya untuk meyakinkan Taoist Yuan. Lagi pula, kita tidak boleh terlihat putus asa. Sementara itu, di luar gedung, Yuan berkata kepada Xiao Hua, aku akan keluar sekarang. Sampai jumpa lagi, saudara Yuan. Xiao Hua berkata padanya sebelum menghilang ke dalam kalung itu. Beberapa saat kemudian, Yuan meninggalkan dunia kultivasi dan melanjutkan menunggu Yurou kembali ke dunia nyata. Saudara laki-laki, aku kembali. Aku akhirnya bisa bermain denganmu besok. Suara bersemangat Yurou bergema di luar kamarnya. Dan Yuan bisa mendengar suara dia berlari di lorong. Selamat datang kembali, Yurou, kata Yuan padanya dengan senyum di wajahnya setelah dia memasuki kamarnya beberapa saat kemudian. Biarkan saya mengganti seragam sekolah saya dan menyiapkan makan malam untuk Anda terlebih dahulu. Saya akan segera kembali, Yurou berkata kepadanya. Dan dia berlari keluar sebelum Yuan bahkan bisa menyuruhnya untuk tenang. Sekitar setengah jam kemudian, Yurou kembali ke kamarnya dengan semua kebutuhan di gerobak kecil. Bagaimana harimu, kakak? Apakah Anda pikir Anda akan bisa sampai ke kota musim semi besok pagi? Yurou bertanya padanya sambil menyeka tubuh kurusnya dengan handuk basah yang hangat. Kamu telah meremehkanku, Yurou. Aku sudah berada di kota musim semi. Yuan menjawab sambil tersenyum. Betulkah?
Saya yakin Anda sudah dekat dengan itu. Yuro berkata, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perjalanan lebih dari 30.000 mil dan menghabiskan 350.000 koin emas hanya untuk sampai ke sana. Kamu tidak tahu, kata Yuan. Dan apa maksudmu besok pagi? Bisakah kamu tidak bermain malam ini? Aku ingin bermain malam ini, tapi aku ada latihan piano di rumah besok pagi. Jadi aku harus tidur setelah ini, katanya sambil mengganti handuk basah dan menyeka tubuhnya untuk kedua kalinya. Kalau begitu aku juga akan tidur lebih awal malam ini untuk membuat waktu berlalu lebih cepat, kata Yuan. Setelah membersihkan dan memberi makan Yuan, Yuro pergi mandi dan makan malam sendiri sebelum tidur. Bahkan tidak repot-repot menghabiskan beberapa menit di internet seperti biasa. Keesokan paginya, Yuro bangun lebih awal dan menghabiskan 2 jam dengan latihan piano sebelum kembali ke kamar Yuan untuk mencuci muka dan memberinya makan pagi. Mari kita bertemu di depan kota di dekat pintu masuk, kata Yuro pada Yuan sambil menyeka bibirnya setelah sarapan. Kedengarannya bagus. Aku akan menemuimu di sana, kata Yuan. Beberapa menit kemudian, Yuan memasuki permainan sementara Yuro kembali ke kamarnya sendiri. Xiao Hua, ayo pergi. Kita akan bertemu adikku sekarang. Xiao Hua menganggukkan kepalanya, merasa sedikit gugup karena suatu alasan. Ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku? Yuan tiba-tiba bertanya padanya saat mereka berjalan ke depan kota. Ada apa? Saudara Yuan. Dia menatapnya. Bisakah kamu tidak memanggilku, Yuan, saat kita bersama saudara perempuanku? Saya ingin mengejutkannya nanti, katanya. Xiao Hua memiringkan kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya setelah mendengar kata-katanya. Agak rumit, tapi nama asliku sebenarnya bukan Yuan. Maksudku, memang begitu, tapi tidak pada saat yang sama, dia mengungkapkan padanya. Bersambung.